Pernyataan Ketua PBNU, Gus Ulil Absyar Abdallah, yang menyebut bahwa penambangan itu baik selama bukan bad mining, menuai respons kritis dari cendekiawan Muslim Indonesia di Australia, Profesor Nadir Shah Hussain. Menurut Profesor Nadir, pernyataan itu terkesan menyederhanakan persoalan struktural, ekologis, dan sosial yang selama ini menyertai praktik pertambangan di Indonesia. Dalam catatan reflektifnya yang tersebar luas di media sosial, Profesor Nadir menyatakan, selama ketimpangan struktural, kerusakan ekologis, dan pelanggaran hak masyarakat lokal belum dituntaskan, maka yang kita saksikan adalah praktik bad mining. Tidak elok menormalisasi pertambangan dengan klaim normatif abstrak, tulisnya. Bagi Nadir Shah, pembenaran terhadap aktivitas tambang harus melewati kajian etis dan teologisis yang serius. Tidak cukup hanya membagi tambang ke dalam kategori baik atau buruk. Memang, dalam Islam, konsep maslahat bisa menjadi dasar bagi kebijakan publik yang mengandung manfaat termasuk dalam sektor ekonomi, seperti pertambangan. Namun, maslahat tidak bisa berdiri sendiri tanpa landasan syariat. Nadir mengutip Imam Al-Ghazali, maslahat yang diakui mutabarah adalah yang tidak bertentangan dengan nas atau ijma. Lihat kitab Al-Mustashfa, jilid 1 halaman 286. Dengan demikian, aktivitas tambang yang merusak lingkungan, merampas tanah adat, atau menggusur masyarakat dari ruang hidupnya tidak bisa disebut maslahat. Justru itu adalah mafsadah, yakni kerusakan, yang wajib dicegah menurut Islam. Al-Quran mengingatkan secara tegas, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Bagi Nadir Shah, kerusakan ekologis akibat tambang, baik legal maupun ilegal, adalah bentuk nyata dari fasad albiah, kerusakan lingkungan sistemik. Banyak perusahaan tambang yang secara hukum sah, tapi tetap melanggar AMDAL, meminggirkan masyarakat adat, dan bahkan menggunakan kekuatan politik untuk membungkam suara protes. Gus Nadir menegaskan bahwa Kiai Ulil tidak bisa menutup mata atas praktik semacam ini. Nadir Shah lalu mengutip pemikiran Ibnu Abdussalam dalam Qawaid al-Ahkam fi Masyalih al-Anam, jilid 1 halaman 86. Segala sesuatu yang mengarah kepada kezaliman dan pelanggaran adalah haram, dan segala yang membawa kepada keadilan dan kebaikan, maka itu dituntut baik secara wajib maupun sunnah. Artinya, kemaslahatan tidak bisa digunakan untuk membenarkan kezaliman struktural. Jika manfaat tambang didapat dengan cara menindas, maka maslahat itu gugur, baik secara moral maupun syar'i. Jika manfaat tambang hanya dirasakan oleh elit politik, pemilik saham, atau pejabat, sementara rakyat kehilangan tanah, air, dan udara bersih, itu bukan maslahat. Itu merupakan bentuk penjajahan domestik. Tambang bukan sekadar soal izin dan investasi. Ia menyentuh persoalan keadilan, lingkungan, dan tanggung jawab spiritual. Jangan buru-buru menyebutnya baik sebelum memastikan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dikorbankan. Setiap kerusakan yang kita biarkan hari ini adalah beban yang kita wariskan esok hari. Mari bersuara sebelum alam benar-benar diam.